Kalena MPSI, dua-duanya psikolog ya. Oke, Mbak Mona, kita awali saja ya, langsung Betul. saja nih tentang bermain. Yang jelas kalau pekan lalu itu kita sudah bahas juga dari pekan-pekan sebelumnya, bermain untuk anak PAUD, ya usia PAUD begitulah ya. Iya. Kemudian bermain untuk anak usia SD. SD, betul. Yang terakhir itu kemarin tuh yang usia SD ya, pekan lalu ya kita Iya, obrolin. jadi ya berarti kemarin kan untuk anak PAUD lalu usia pertama kali manfaat bermain dulu, Kang. Bersama Manfaat bermain Helsa. dulu. Ya, Selasa pertama kita manfaat bermain, lalu anak PAUD, lalu kemudian anak sekolah dasar, usia sekolah dasar, dan sekarang remaja dan dewasa sampai lansia. Oke. Dan kali ini kita bahas tentang berkaitan dengan bermain pada usia remaja dan dewasa ya. Iya, iya. Ini menarik nih. Jadi kalau tadi saya di awal sampai lansia tuh kita boleh bermain dan itu sangat manusiawi ya, Mamon ya. Betul, Kang. Betul, manusiawi banget. Nah, ini Reni bisa membawakan kenapa kok kita penting ngangkat. Biasanya kan orang kalau ngomongin main pasti asosiasinya ke anak kecil ya, Kang ya. Tapi Betul. sekarang justru kita mau menggugah kesadaran. Mungkin Reni bisa cerita latar belakangnya kenapa kok penting bahkan untuk remaja, dewasa, bahkan lansia tuh untuk bermain gitu. Silakan Ren. Silakan nih. Pentingnya bermain untuk kalangan remaja dan bahkan untuk dewasa begitu ya, bahkan lansia. Seperti apa kalau dari kacamata Mbak Reni? Betul nih Kang. Jadi kan kalau kita lihat rutinitas mungkin kalau anak kecil identiknya dengan bermain gitu ya Kang ya. Tapi kalau remaja, dewasa kesannya kayak kalau main-main itu anggapan orang-orang kayaknya orangnya nggak serius, nggak produktif, kurang dewasa gitu kan. Atau mungkin ya kayaknya kekanak-kanakan lah gitu ya. Padahal sebetulnya nih kan dengan kita rutinitas tiap hari mungkin kalau orang kerja gitu ya dari pagi sampai sore gitu dia udah capek gitu. Pulang kerja dengan kehidupan kita yang sekarang serba teknologi gitu ya. Kadang pulang kerja ke rumah juga masih dikejar lagi sama kerjaan lagi gitu ya. Iya benar. Dan nggak ada waktu untuk bermain gitu. Padahal sebetulnya bermain itu nggak cuma bermanfaat untuk anak-anak, tapi orang-orang dewasa juga punya manfaat penting untuk bermain nih, mungkin tapi dalam bentuk konteks yang berbeda. Apa sih manfaat bermain buat remaja dan dewasa? Jadi sebetulnya remaja dan dewasa ini butuh bermain untuk sarana kebahagiaan, kayak sarana rekreasi gitu. Mungkin kalau kita mau rekreasi keluar, biasa kan orang mikir kalau rekreasi itu jalan-jalan ya, keluar kota gitu kan, terus udah gitu mungkin ke tempat-tempat tertentu gitu. Nah itu di tengah keadaan kayak gini mungkin kita akan sulit nih untuk rekreasi yang seperti itu. Tapi sebetulnya kita punya sarana rekreasi yang mudah dan murah gitu, bisa diakses kapan aja, yaitu bermain gitu. Karena dengan bermain itu kita juga meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan psikologis kita gitu. Jadi kan kalau kita bermain kan kita ketawa, kita senang-senang gitu. Apalagi kalau kita mainnya bareng-bareng sama teman-teman kita gitu ya, bareng-bareng, terus udah gitu misalnya anggaplah kita main yang sederhana aja, simple kayak misalnya Uno Sako gitu ya, yang balok-balok itu kita tarik, jatuh, rame semua gitu, heboh, ketawa-ketawa gitu. Itu jadi sebetulnya ada proses untuk kebahagiaan dan kesejahteraan psikologis. Nah, di samping itu juga untuk meningkatin interaksi sosial kita pastinya. Kalau kita main sama banyak orang gitu ya, itu kan pasti hubungan kita dengan mereka juga semakin cair, semakin hangat gitu. Bahkan kebahagiaan itu kalau sudah bahagia biasanya imunitasnya juga meningkat ya. Iya, jadi sehat betul ya. banget. Apalagi sekarang kan COVID kan takut sama orang bahagia katanya gitu ya. Benar itu ya. Banyak-banyak ketawa ya berarti sekarang ya. Iya, betul. Jadi bermain juga bisa bikin makin bahagia dan mencegah juga nih untuk kita terkena penyakit-penyakit kayak macam COVID gitu ya kan. Betul. Oke. Tapi kalau bermain di sini yang kita bahas, bermain secara interaksi langsung atau secara virtual juga mungkin, kan virtual juga banyak tuh game online misalnya atau gimana. Mbak Reni melihat seperti gimana? Iya, sebetulnya bisa dua-duanya sih Kang. Sebetulnya bisa bentuk game online bisa, bentuk langsung bisa. Cuman kan kalau kita dari minggu lalu juga kita bahas ya, kalau bermain secara langsung kan kita bisa benar-benar interaksi sama orang lain secara bersamaan.
pasti feel-nya beda banget ya kalau kita ketemu langsung, kita bisa ketawa-ketawa, ngakak-ngakak gitu ya, dibandingkan kita cuma ketemu via virtual atau chat gitu. Cuman beruntungnya sekarang game online pun juga sudah banyak yang menyediakan fitur untuk kayak kita bisa berkomunikasi secara langsung kayak gini, biarpun kita di dalam game gitu. Oke. Dan itu menarik ya dari Mareni. Mbak Mona mungkin pandangan lain? Ya, kalau saya setuju ya Kang Hakim. Jadi intinya memang bentuk game yang bagaimanapun sebetulnya pasti ada manfaat, terutama kalau manfaat rekreatif. Hanya saja menjadi catatan bagaimana game itu kalau secara online itu kan kebanyakan kan tidak melibatkan semua aspek ya di dalam diri kita. Ya minimal misalnya tentang interaksi sosial itu lebih terbatas gitu. Tergantung jenis gamenya juga lagi-lagi kan gitu. Lagi-lagi ya gamesnya ya. Jenis Tapi gamenya. rentang usia berapa ya kalau yang kita bahas ini berarti remaja 18 tahun ke atas barangkali Mbak Mona? Iya, 18 ke atas Kang. Iya, 18 tahun ke atas. Ya, Nah, intinya dari remaja. tadi manfaat bermain gitu ya, kemudian yang pasti jenis-jenis permainan, mungkin nggak sih kalau misalnya orang yang katakanlah yang orang dewasa lah sudah menikah begitu ya, artinya bermain pun tidak dengan yang sebayanya gitu misalnya, tapi juga dengan yang di usia yang di bawahnya misalnya kan, itu it's okay saja ya barangkali ya. Iya, Kang. Yang penting kan kalau kayak kita lihat, terutama kalau orang dewasa, Kang ya, misalnya kita ngomongin dewasa, kita kan perlu juga bermain dengan anak-anak kita ya, Kang ya. Itu kan di bawah usianya gitu. Dengan anak, dengan keponakan ya. Itu menurut saya sangat penting karena di situ ada interaksi yang tidak bisa digantikan. Karena kalau orang tua tidak pernah bermain dengan anak, kalau menurut saya sih rugi kan. Karena momen-momen bermain tuh seru banget kalau sama anak gitu ya. Entah main jungkir balik, sekedar main kalau saya dulu kan pernah pakai kayak celana gitu ya, celana anak-anak habis disetrika saya taruh gitu terus main halo monster celana misalnya gitu. Cuman pakai celana gitu loh, celana main gitu. Terus ditaruhin aku monster celana tuh dikejar-kejar mereka, wah teriak-teriak gitu kan. Terus kalau ketangkep pura-pura dipeluk terus ayo mami makan gitu. Nah, itu kalau menurut saya nggak tergantikan gitu. Jadi bagaimana orang dewasa kita kan bermain juga. Jadi bukan hanya ngeliatin mereka bermain, menemani mereka bermain, tapi kita pun bermain bersama. Dan menurut saya itu butuh keterampilan dan maksudnya kita juga menikmati aja gitu loh, Kang. Mengikuti gitu. Nah, benar ya. Dan yang jelas kalau berkaitan dengan bermain, jenis-jenis permainan berarti bisa beragam juga ya, Mamana ya? Wah, Selain ini, yang iya. itu juga ya? Betul, Reni udah iniin Ren. Coba kalau bermain untuk remaja misalnya apa dulu, nanti kita dewasa terus baru lansia begitu gitu. banyak pilihan di luar kan untuk betul, bermain ini seperti apa gitu. Tapi kalau Mbak Reni, apa yang terpenting poin yang mesti ada lah paling tidak ya di dalam bermain itu harus ada unsur apa gitu kayak gitu. Nah, kalau untuk remaja nih ya, kalau kita ngomongin untuk remaja dan dewasa, secara kemampuan kognitifnya kan juga sudah kemampuan untuk berpikir abstrak nih ya, Kang ya. Jadi bentuk mainan-mainannya lebih ke yang kita butuh strategi, butuh yang mikir-mikir sedikit, tapi dan mungkin ada aturan-aturan sedikit lah, tapi jangan yang terlalu aturan mengikat nih, kayak misalnya aturannya benar-benar ketat banget, jadi unsurnya sangat-sangat kompetitif, jadi kita udah nggak menikmati main lagi, jadi kita pengennya menang aja, bukannya pengen unsur rekreasinya lagi. Nah itu yang sebetulnya udah kurang tepat kalau untuk bermain. Jadi kalau bermain itu baiknya ya kita menikmati suasananya, ada aturan nggak apa-apa. Mungkin kalau remaja sama dewasa kan lebih senangnya ada aturan sedikit gitu ya, ada yang mikir-mikirnya, tapi jangan yang sampai benar-benar itu jadi pusat utamanya dan kita harus menang gitu dalam bermain. Malah jadi tegang gitu ya Ren ya, bukan main lagi ya. Nggak harus kaku gitu ya peraturannya gitu ya. Iya betul. Ya. Oke, menarik ya yang remaja. Dan itu sebaiknya juga tadi interaksinya bisa langsung ya, tidak melulu secara virtual begitu. Contoh-contohnya Ren, mungkin boleh disampaikan contoh permainan remaja dewasa seperti apa misalnya. Nah, kalau permainan remaja dewasa itu biasanya kalau kita mulai dari remaja dan dewasa awal gitu ya. Kalau kita lihat sekarang ini juga udah makin banyak ya permainan-permainan kayak board games gitu ya, yang kayak bentuknya
monopoli, terus udah gitu mungkin kalau beberapa yang tahu itu ada kartu-kartuan yang kayak saboteur, bank gitu-gitu, itu kayak main bentuknya sebenarnya kayak bentuk main game polisi maling gitu ya, ada, tapi ada strategi-strategi tertentunya. Sebetulnya mainan dewasa sama remaja ini pengembangan dari mainan anak gitu. Kalau dari waktu kecil kita mainnya polisi maling gitu ya, kejar-kejaran. Kalau gede udah dewasa gitu ya, kita mainnya yang kayak modelnya paintball kayak gitu, yang lebih kompleks gitu ya. Jadi bentuknya ya bisa kayak main board game itu buat kognitif. Bisa juga olahraga gitu kan. Kalau mungkin beberapa dari remaja dewasa suka kayak kayak main futsal, atau mungkin tadi kayak modelnya mainnya paintball kayak gitu-gitu. Jadi itu ada aktivitas fisiknya juga. Nah, itu kalau remaja sama dewasa. Kalau lansia pun sebetulnya ada mainan-mainannya tersendiri gitu ya. Kalau kita lihat oma opa tuh mereka senang banget, kayak biasa suka masih main mahjong, main Otelo gitu ya, main kartu-kartuan gitu. Main catur tuh, suka nongkrong opa-opa di pos ronda gitu ya, bukan ngeronda, main kartu, main catur. Lo main halma ya, main halma. Itu omanya anak-anak mama saya itu kalau datang pasti udah ditungguin sama anak-anak saya. Oma main kartu gitu. Main kartu remi, kartu capsa gitu. Hebat oma-oma. Dan dia enjoy gitu ya. Iya, bener-bener ya. Kalau usia lansia, kok jarang ya saya lihat yang main ular tangga gitu misalnya. Udah nggak level meren ya. Karena kan itu zaman-zamannya. Waktu ular kecil. Tangga. Mainnya capsa gitu, main remi gitu kan. Iya. Tapi memang jenis-jenis permainan itu secara ini apa sih dampaknya terhadap kondisi psikologis gitu? Apa mungkin memang seperti permainan kartu misalnya kan itu harus ada agak mikir juga gitu ya, catur juga sama mikir. Tapi secara psikologis itu dampaknya seperti apa sih, Pak Reni? Nah, kalau kita ngomong untuk remaja dan dewasa nih ya, Kang ya. Kalau remaja dan dewasa awal itu secara psikologis itu bisa mengasah kreativitas juga nih, Kang. Jadi kayak misalnya kita main monopoli gitu ya, misalnya main kartu atau main monopoli, kita kan pasti pakai strategi-strategi tertentu nih. Jadi kita bisa meningkatkan kreativitas, bisa jadi sebetulnya menurut penelitian pun nih, kalau misalnya kita bermain gitu ya, bermain kayak gitu, konektivitas otak kita di bagian depan otak kita itu semakin meningkat. Jadi di bagian depan otak itu kan berfungsi untuk pengambilan keputusan, pemecahan masalah, sama perencanaan gitu. Jadi itu semua makin meningkat. Nah, tadi mungkin juga kalau orang tua yang main sama anak-anak gitu ya. Nah, sebetulnya dari situ juga kita bisa mengasah kreativitas kita nih. Misalnya kita menciptakan mainan-mainan baru buat anak. Misalnya kita bikin camping, rumah-rumahan, bikin tenda-tendaan di depan rumah. Itu kan sebetulnya ngasah kreativitas ya. Jadi dan meningkatkan daya imajinasi kita juga gitu. Kita bisa belajar dari anak-anak untuk mengimajinasikan suatu hal. Karena kalau menurut Einstein, sebetulnya kecerdasan itu adalah orang yang cerdas adalah orang yang punya daya imajinasi. Kalau pengetahuan itu kan bisa dipelajari gitu ya. Tapi kan kalau daya imajinasi itu perlu dilatih dari sedini mungkin gitu. Iya betul ya. Karena itu juga mungkin ada ungkapan juga dreams come true gitu ya. Mimpi jadi kenyataan. Itu bukan hal yang mustahil ya, Mbak Reni ya. Karena berawal dari mimpi, mungkin berimajinasi itu tadi bisa juga jadi kenyataan ya. Buktinya kan Leonardo da Vinci gitu ya misalnya. Dia bisa menciptakan banyak sekali benda-benda yang justru sekarang banyak dipergunakan, dimanfaatkan gitu ya, berguna bagi generasi berikutnya gitu ya. Luar biasa. Betul banget nih, Kang. Iya, jadi penemu-penemu pun juga kadang kita mungkin wah, gimana bisa ketemu lampu? Wah, gimana bisa ketemu telepon? Itu kan sebetulnya dari daya imajinasinya mereka sampai akhirnya bisa kita menemukan benda-benda yang luar biasa saat ini ya, Kang. Iya, betul sekali. Ya. Oke, kita undang juga sahabat Sonora untuk interaksi juga seputar bermain pada usia remaja dan dewasa di Klik Mona malam hari ini. SMS atau WhatsApp 0811 190 1827 ya, Mamona ya. Ini juga ada yang sudah interaksi dari TIVO. Ya. Mau saya bacakan sekarang gitu, Mamona? Ya, boleh Kang. Boleh ya, sambil ngalir ya. Oke, dari TIVO. Selamat malam Mbak Mona, Mbak Reni, Akim, selamat malam juga. Saya mau cerita.
sudah sejak kelas 4 SD, saya sangat suka bermain tenis meja. Kemudian saat yang paling menyenangkan di saat bermain tenis meja adalah di saat saya bisa menikmati seluruh proses permainan, bukan kemenangan. Ya. Di setiap pertandingan, saya sangat jarang memikirkan soal kemenangan. Karena yang menjadi target utama saya di saat bermain apapun adalah mendapatkan kesenangan. Kalau kemenangan yang menjadi target utama saya, tentunya kesenangan saya pun akan selalu tergantung pada kombinasi faktor, yang faktor utamanya adalah tentu faktor luck, katanya. Oke, tenis meja. Tapi saya nggak tahu nih usianya Teifo sekarang berapa. Tapi yang jelas itu begitu berkesan, begitu menikmati sensasinya. Dan itu juga mungkin ya, Mbak Reni ya, atau Mbak Mona ya, yang terpenting dalam sebuah permainan. Kita merasakan sensasi dan juga fun di situ ya, mungkin ya. Iya, jadi mengalir gitu kan. Iya, jadi sebetulnya ketika bermain itu memang tadi Reni sudah menjelaskan. Intinya bukan, tapi intinya adalah prosesnya dinikmati. Dan proses itu dinikmati itu menimbulkan kegembiraan gitu ya, sukacita. Jadi emosi positif itu yang betul-betul sebetulnya men-charge kita. Kenapa kalau habis bermain padahal capek gitu ya, tapi kok anak-anak seneng. Tapi kalau disuruh belajar pakai Zoom, pakai apa gitu online nih sekarang. Cuman mungkin belajarnya 3 jam tapi capeknya udah kayak orang habis ngapain gitu ya. Nah, jadi padahal yang bermain yang pakai fisik yang apa mereka lama tapi kok happy gitu ya. Maksudnya nggak kerasa capek. Karena memang itu ketika kita menikmati prosesnya, bukan result-nya, bukan hasilnya, bukan misalnya menang kalahnya, tetapi prosesnya itu menjadi berbeda kan. Karena di situ bukan tegang, tapi senang gitu. Kalau tegang kan capek, semuanya capek. Kalau tegang, fokus, mikir terus gitu kan capek. Iya, benar. Mbak Reni, mau tambahin barangkali? Iya, betul sekali sih Kang. Tadi kayak yang sebenarnya yang udah saya sampaikan dan Mbak Mona sampaikan, bahwa kalau ketika kita bermain itu fokusnya bukan untuk menangnya gitu. Kalau kita fokusnya untuk menangnya gitu ya, itu sebetulnya jadinya bentuknya kompetitif gitu, dan nggak semua orang juga punya maksudnya daya kompetitif yang berlebih gitu. Ada orang-orang yang lebih senang menikmati gitu, kayak Teifo ya, tadi lebih senang dia Teifo lebih senang menikmati daripada harus kompetitif mikirin menang. Kalau kita mikirin menang itu kan kita jadi fokusnya udah bukan senang-senangnya lagi kayak gitu. Malah jadi beban ya, permainan itu malah jadi beban kalau seperti itu. Karena kan tegang ya, tegang. Oke, sahabat Sonora juga bisa berbagi juga ya tentang berbagai hal juga yang berkaitan dengan bermain ya, Mbak Mona ya. Iya. Mungkin lebih tepatnya Mbak Mona bisa mengarahkan juga nih. Barangkali sahabat Sonora bisa berbagi juga seputar apanya nih, kalau lebih spesifik barangkali Mbak Mona punya usulan. Mungkin pengalaman bermain di usia, mungkin punya pengalaman kakek nenek atau ayah bundanya bermain, atau pengalaman diri sendiri bermain seperti apa begitu kan? Itu boleh di-share gitu ya Kang ya. Contoh-contoh bermainnya ala-ala kita sekarang yang dewasa, coba kayak apa? Karena kan banyak banget nih contoh-contoh bermain gitu. Iya, siapa tahu punya permainan yang sifatnya wajib juga di satu keluarga misalnya. Kita harus bermain apa misalnya, bisa saja begitu ya, Mama. Iya kan, iya. Dan itu terbiasa sampai teringat sampai dewasa begitu kan. Jadi ya. Iya betul kan. Oke, saya harus break dulu ya, Mama ya. Iya kan, siap. Dan sahabat Sonora tetap di sini di 93,3 FM Sonora Bandung. Mohon maaf ya, Mbak Mona, Mbak Reni. Iya. Sengaja. Oke, kami segera kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. SMS di WhatsApp 0811191822 lewat Zoom dan juga YouTube live streaming Ed Familia Indonesia. Anda bisa join juga ya. Dan sekarang sudah tersambung masih bareng Mbak Mona Sugianto. Mbak Mona, Mbak Reni, kita lanjut lagi ya. Baik, Kang Hakim, siap. Oke, dan sahabat Sonora tetap bisa berbagi juga soal permainan. Ya boleh jadi permainan ketika masa kecil sampai juga dengan dewasa saat ini yang paling Anda ingat, begitu ya, paling berkesan, supaya apa? Supaya bisa menginspirasi yang lain ya, gitu ya, Mbak Reni, Mbak Mona ya. Betul, Kang Hakim. Betul, ada yang belum pernah memainkan apalah gitu ya. Oh iya, terinspirasi, besoknya langsung main ngajak keluarga gitu. Intinya membagikan kegembiraan ya kan ya. Nah, berbagi itu paling asik tuh. Oke, SMS atau WhatsApp 0811191827 ya, bisa Anda pergunakan. Sementara itu, sebentar. Mohon maaf. Nah, ini ada interaksi juga datang dari
Mbak Ita, Kang Nur juga di WhatsApp 0811 190 1827. Kayaknya saya langsung bacain aja ya, Mbak Reni Ya, ya. Kang. Supaya bisa langsung tersambung juga. Nanti kita bahas tentang bermain untuk lansia juga. Dari Teh Ita. Ini dari Teh Ita. Wah, cukup panjang juga nih, sebentar. Bermula dari orang tua yang tergiur pada gaya hidup artis dan model terkenal, kaya dan hedonis. Audisi bakat anak jadi jalan masuknya. Kondisi ini dibaca dengan baik oleh pedofil asal Prancis. Dengan iming-iming audisi anak, pelecehan seksual pun terjadi pada lebih dari 300 anak. Bagaimana bentuk tanggung jawab orang tua setelah musibah terjadi? Apakah kondisi kejiwaan anak bisa kembali sedia kala, bisa belajar, beribadah, dan bermain sebagaimana anak-anak normal lainnya, setelah dipaksa mengalami peristiwa di luar jangkauan nalar anak, yaitu tadi berhubungan seksual dengan orang dewasa? Wah, ini pertanyaan yang tajam berat, ya. Ini apa, berkaca pada kasus yang ya belum lama ini kasus sempat nyata, di mana, di Perancis ya kalau nggak salah ya. Iya, Perancis ya. Itu terjadi dan itu luar biasa ya. Oke, pertanyaannya sudah tertangkap barangkali Mbak Mona atau Mbak Reni dulu? Ya. Baik, saya duluan aja, nanti Reni kalau mau nambahkan ya. Ya, Oke, jadi silakan. langsung aja terima kasih ya Teh Ita untuk pertanyaannya yang sangat kritis ya Teh Ita. Jadi saya melihat begini, jadi emang ada besar sekali perbedaan antara sebetulnya aktivitas-aktivitas termasuk kayak semacam jenis kompetisi, kayak itu misalnya kayak audisi-audisi gitu ya, itu kan ada unsur kompetisi ya, tentang bakat dan lain-lain. Itu antara untuk anak dan orang dewasa. Kalau sekarang kita lihat sebetulnya bentuk-bentuk lomba ataupun yang kompetisi kalau untuk anak, itu misalnya menang juara 1, nanti yang juara 2 pun dapat hadiah, tapi mungkin bukan yang satu misalnya juaranya emas, yang satu dapatnya perak gitu ya. Tapi semua anak itu dapat hadiah gitu. Itu yang satu ingin saya zoom adalah bahwa apapun bentuk kegiatan untuk anak itu tidak ada kalah begitu ya. Sehingga untuk anak itu semua itu adalah menang. Kenapa? Karena mereka berani loh mengekspresikan dirinya, melawan rasa malunya, misalnya gitu ya, mengekspresikan diri, itu patut dihargai. Itu nomor 1. Lalu yang nomor 2, tadi dengan kasus real langsung yang disampaikan, itu kalau saya melihat banyak sekali kegiatan yang sebetulnya harusnya untuk anak, tetapi anak itu dalam tanda petik misalnya dipakaikan pakaian-pakaian yang sebetulnya tidak pantas juga untuk anak. Itu hanya pakaian yang untuk orang dewasa gitu ya. Kan ada tuh busana ya, lomba jalan gitu ya, di catwalk gitu ya. Mereka meliuk-liuk, anak perempuan manis masih kecil, tapi udah dipakein baju yang aduh orang dewasa aja mungkin malu pakainya gitu ya. Nggak pantas gitu. Nah, itu kalau menurut saya kita harus kritis sebagai orang tua melihat oh ini bukan nih, bukan anak, untuk anak gitu. Nggak boleh untuk anak. Nah, jadi memang akhirnya memang tadi yang Teh Ita katakan, pedofil itu tokoh itu, orang tersebut memang mencari kesempatan dan itu disajikan gitu, dan orang tua tanpa maksud gitu ya, orang tua juga pasti guilty feeling banget Kang, itu yang anaknya jadi korban. Kita bisa bayangin ya, orang tua kan pengen anaknya senang, anaknya menang gitu ya, anaknya berprestasi tapi malah jadi korban. Kita bisa lihat bahwa orang tua pasti juga kalau menurut saya mereka trauma juga gitu ya. Nah, tapi kalau ditanyakan apa dampaknya untuk anak, kondisi psikologisnya seperti apa, mendapat perlakuan yang betul-betul mereka tidak layak dapatkan gitu. Ya pasti anak terluka, pasti anak trauma. Dan karena itu memang secara what to do-nya ya harus didampingi ya. Dikatakan apakah mereka akan bisa bergembira kembali, hidup seperti sedia kala, mungkin berpikir positif terhadap dunia, ya kita tidak tahu, tetapi diupayakan untuk itu. Tapi kalau menurut saya dengan pembelajaran itu, mulai dari sekarang kita perlu waspada ya kan, terhadap kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan itu untuk anak, padahal sebetulnya ngeri banget gitu ya, tidak pantas, tidak layak untuk anak gitu. Itu sih Kang. Mungkin Reni silakan tambahan nih, Reni psikolog klinis anak nih. Gimana melihat itu? Betul nih Kang. Jadi saya sebetulnya setuju dengan Mbak Mona gitu ya. Kadang anak-anak kita, anak-anak kecil saat ini beberapa kadang saya suka cukup prihatin gitu. Mereka berpakaian seperti layaknya orang dewasa gitu, yang bisa terlihat bagian-bagian tubuh tertentunya gitu. Padahal sebetulnya dari kecil sebetulnya kita perlu mengajarkan mereka untuk
ya jangan terlalu terbuka begitunya gitu loh. Pakai pakaianlah yang pantas seperti anak-anak pada usianya, bukan pakai pakaian orang dewasa. Dan terkadang saya cukup prihatin dengan mungkin sekarang marak di sosial media itu orang tua senang banget kan untuk nge-expose anaknya gitu. Itu sebetulnya nggak salah gitu. Tetapi kadang saya yang cukup prihatin mereka meng-expose bagian tubuh anaknya ketika misalnya lagi mandi atau lagi apa gitu. Mereka shoot dan mereka kadang tidak menutup sama sekali gitu. Itu kan kalau misalnya kita dilihat dengan yang kayak pedofil itu kan bisa bahaya sekali ya Kang ya gitu. Nah untuk yang tadi yang kasus yang tadi itu apakah anak ini bisa kembali maksudnya mengurangi traumanya, yaitu butuh pendampingan yang berkepanjangan untuk anak ini supaya dia bisa menghilangkan rasa traumanya. Sebetulnya salah satunya itu juga bisa dengan terapi bermain kayak gitu, seperti yang sudah diungkapkan oleh Mbak Helsa di pertemuan pertama. Sebetulnya bermain juga itu bisa mempunyai unsur-unsur healing, penyembuhan. Jadi kayak selain pendampingan dan terapi-terapi, mungkin salah satu bentuknya terapi bermain itu bisa dibuat supaya anak ini bisa menerima keadaannya lagi dan menghilangkan trauma-traumanya. Oke, kalau itu trauma atas peristiwa yang ya memprihatinkan lah ya. Kalau mungkin bermain ini buat anak-anak yang mengalami bencana alam begitu ya, trauma seperti kemarin tsunami Aceh misalnya, mungkin itu healingnya bisa cukup lama juga, atau gimana? Ya, setahu saya terapi bermain dipakai ya sebagai pendekatan untuk trauma recovery trauma ya, untuk pendekatan bermain. Tetapi memang tidak bisa misalnya satu sesi seminggu sekali selama berapa pertemuan gitu ya. Tapi prinsip-prinsip bermain itu tetap dapat karena memang kebanyakan di tempat-tempat refugee atau misalnya di tempat-tempat aman ya untuk penghunian sementara, huntara-huntara itu, ketika para psikolog datang mereka akan mengadakan program misalnya untuk anak-anak yang sampai 12 tahun kumpul di sini sama kakak siapa gitu ya. Nanti untuk yang remaja-remaja kumpul di sini, nanti untuk yang papa ayah, bunda kumpul di sini. Nah, itu ketika di tempat itu mereka masing-masing kan ada treatment tertentu ya. Ya, kalau untuk anak-anak ya kebanyakan dengan bermain itu. Bagaimana mereka bercerita, bermain dengan permainan-permainan sederhana gitu ya. Itu akan membuat mereka paling nggak mengekspresikan lah. Paling nggak mengekspresikan rasa takutnya, rasa sedihnya dari kehilangan gitu ya. Diminimalisir lah dengan itu gitu ya Kang ya. Nah silakan Reni tambahkan Ren. Ya Mbak Reni. Iya betul. Jadi kalau kayak bentuk-bentuk terapi bermain gitu untuk trauma, terkadang anak kan masih kesulitan ya untuk mengungkapkan. Sebetulnya dia merasa trauma, tapi dia bingung kata-kata untuk mengungkapkannya seperti apa gitu. Dan kadang pun itu juga perasaan itu karena itu tidak menyenangkan, akhirnya dia tekan sedalam-dalamnya sampai akhirnya dia juga kadang bingung untuk mengungkapkannya karena sudah dia merasakan tapi dia nggak bisa mengeluarkan. Kalau kayak bentuk-bentuk modal terapi bermain itu, jadi anak bisa keluar di alam bawah sadarnya mereka. Misalnya mereka menceritakan tentang misalnya boneka tertentu nih, ini si tokoh misalnya si beruang kayak gini. Padahal sebetulnya itu menceritakan perasaan dan pengalaman yang dia rasakan. Nah, tapi kalau untuk penyembuhan trauma ya mungkin memang butuh beberapa butuh waktu sih, nggak bisa maksudnya butuh beberapa ya nggak bisa sekaligus langsung. Oke, menarik ya. Oke, yang jelas bermain itu Halo, Kang Hakim. Terputus ya. Iya, sepertinya freeze ya. Ya, kita masih coba. Halo, kita Kang Hakim. lagi? Ya, Kang Hakim tadi sempat freeze. Iya, saya nggak tahu nih biasa ada ini mungkin terlalu dingin di sini. Ya. Jadi freeze. jadi es krim dong Kang Hakim di situ. Begitu beres siaran jadi es krim. Es krim Hakim.
Aduh, Akang pinter pisan. Ini ada lagi yang interaksi saya bacakan ya, Oke, Kang. Reni, Mbak ya, oke. Silakan. Oh ya, sedikit lagi tadi just info, pedofil asal Prancis itu buronan internasional sejak 2014. Dia mengadakan audisi di sebuah hotel di Jakarta. Lalu tertangkap dan bunuh diri di tahanan. Aduh, mengerikan ya. Oke, next lagi dari Kang Nur. Apa kabar Kang Nur? Salam klik. Bermain untuk senang. Jadi ingat waktu SD permainan yang jadi favorit bareng teman-teman adalah sepak bola. Tak peduli lapangan becek karena hujan. Terkadang dalam keadaan hujan deras, kami tetap bermain bahkan sampai berjam-jam. Yang paling asik setelah kami semua mandi bareng-bareng, kita masak nasi liwet plus sambal dan ikan asin. Semua hasil patungan bersama. Dulu kebersamaan lebih terasa. Ini menarik nih. Ini menciptakan sebuah kebersamaan. Dan itu terasa begitu nikmat ya kalau yang makan makanan yang seperti itu. Iya, padahal mungkin nggak higienis banget gitu ya. Namanya juga kotor, lagi baru main bola, tapi tetap aja happy ya. Nikmat ya. Dan tetap sehat, itu anehnya. Kan daya tahan tubuh tadi, karena gembira. Oke, tapi sebelum ditanggapi nih Mbak Bona, Mbak Reni, saya harus break dulu ya, saya putar iklan dulu sebentar ya. Iya, baik Kang. Oke, tapi sekarang kembali sahabat Sonora ya. Sharingannya dari Kang Nur tadi ya. Silakan mau Mbak Bona dulu atau Mbak Reni. Baik. Ya, terima kasih Kang Nur untuk curhat dan berbagi kisah yang indah ya, luar biasa ya. Jadi benar-benar jadi saya sangat mengagumi. Bermain itu memang kalau bener itu yang kayak Kang Nur itu merasakan tuh jadi nggak capek, nggak takut sakit gitu, dan emang nggak sakit bener gitu ya. Bukan hanya nggak takut sakit, dan semuanya kebersamaan tadi, interaksi sosial ya. Jadi bermain itu menimbulkan interaksi sosial. Beda kan kalau kita main sepak bola, tapi sepak bola yang di game online kan ada juga tuh, nggak akan seseru seperti yang Kang Nur alami gitu ya Ren ya. Karena beda ya, main bola di game online sama main bola beneran seperti yang pengalaman Kang Nur itu nggak tergantikan gitu kisahnya. Betul. Mbak Reni, mau tanggapin, nambahin? Ya, terima kasih Kang Nur untuk pengalaman ceritanya yang menarik sekali nih. Ya, betul banget. Jadi memang sentuhan manusia gitu ya, fisikal interaksi fisik antara sesama manusia itu tidak tergantikan gitu ya. Biarpun mungkin secara virtual kita masih bisa komunikasi gitu, tapi kan tetap tidak ada proses tatap muka langsung. Mungkin kalau kita main bola virtual itu kan nggak ada tuh yang namanya mungkin serempet-serempetan, sikut-sikutan dikit gitu ya, ketawa-ketawa bareng gitu. Itu benar-benar nggak bisa dirasakan. Terus kita menginjak rumputnya, kita berlarian gitu ya, keringetannya itu benar-benar nggak bisa tergantikan ketika kita bermain virtual gitu. Makanya keunggulan dari mainan-mainan secara langsung itulah itu. Iya benar ya, kadang-kadang ketika bermain terus jatuh pun biasanya sakitnya nggak dirasa, saking excited bermain gitu kan. Baru kalau abis itu biru-biru. Tetap aja lari-lari main bola gitu kan. Bener-bener. Itu kelebihannya. Sampai rumah baru gempor kan, Kang? Iya, sampai rumah baru berasa sakitnya. Pas sudah mau tidur tuh biasanya tuh. Baru cenut-cenut. Aduh, ini ternyata luka sebelah kaki di sini. Beset-beset gitu ya. Aduh, seru. Ya saya punya anak laki 3, Kang. Jadi tiap hari ada aja lukanya gitu. Aduh, benar-benar seru tapi hidup mereka ya. Salut. Tapi seru ya, bener ya. Mumpung masih ada lapangan, manfaatkan ya, Mbak Mona ya. Gitu. Kalau saya waktu kecil juga karena saya juga bahagia Kang waktu kecil. Jadi manjat pohon saya tahu, main di sawah sempat dapet, nyolong buah orang gitu pohon, metikin kersen Kang Hakim. Kersen tuh apa kalau bahasa Bandung? Kersen juga kan ya? Iya, kersen kecil-kecil yang merah-merah itu. Itu kan enak dipungutin gitu, dicabut gitu ya, enak manis banget. Indah banget. Bener, dan sensasinya kalau ketahuan sama pemilik rumah. Pada lari. Pada lari paling cepet-cepetan. Pada lari sambil ketawa gitu. Sensasi itu nggak mungkin dapat di dunia virtual. Anak kecil emang nggak ada penyesalan. Bener. Oke. Keren. Ini berbagi lagi dari Taretno, saya bacakan ya. Dari Mbak Bona ini. Ini kalau dari Taretno jarang, tapi kebetulan yang pernah diantaranya yang tahu dari SD, sekarang masih sekali-kali main TTS alias teka-teki silang ya kayaknya. Entah kapan SD atau usia belasan belajar cara menjalankan catur. Kemudian tebak kata,
acak potongan-potongan kertas, bertuliskan kata, terus jadikan kalimat. Terus main Scrabble, main kartu werewolf. Kalau game yang pernah diantaranya Sudoku, Onet, TTS, POW, terus memanah, catur atau chess. Game online di FB, Popstone, sama Mage. Kalau game nggak suka yang perang, archery sudah uninstall, karena nggak suka pakai model yang terlalu terbuka. Terima kasih. Oke, baru saja subscribe YouTube and Familia. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sonora Bandung ini juga subscribe dong. Barangkali Mbak Reni punya YouTube channel juga? Oh iya, ada Kang. Oh, ada. Oh, sebutin dong. Sorry, YouTube channel nggak ada. Pakai YouTube Familia aja. Oke, and Familia Instagram, Reni Magdalena. Instagram, ya, ada. Instagramnya apa? Reni RENY_MAG. Underscore MAG ya. Iya. RENNY_MAG ya. Ya, itu. Oke, itu ada. Oke, langsung ditanggapi dulu. Ya, silakan Reni. Iya, terima kasih Teh Retno untuk jenis-jenis permainannya yang banyak sekali nih. Itu bisa menginspirasi sahabat Sonora yang lain untuk permainan-permainan seperti yang tadi Teh Retno sebutkan ya. Mungkin beberapa kayak TTS gitu ya. Sekarang mungkin udah kesannya agak jarang. Padahal sebetulnya itu seru banget loh. Dulu suka beli buku-buku buat ngisi-ngisi TTS gitu ya. Mungkin kalau kisah-kisah di Bandung, kalau yang pernah nonton film Dilan 1990 itu TTS gitu, itu kita mengenang masa-masa dulu gitu. Ada TTS, ngisi-ngisi TTS, bingung-bingung nyari gitu ya. Buka-buka buku gitu dari sumber-sumber mana-mana. Kalau sekarang kan enak bisa googling. Kalau dulu tinggal kan googling, curang. Iya. Mesti nyari buku. Lama gitu. dulu nyarinya. Benar-benar. Ya tapi Ren, Teh Retno ini Kang Aki mainnya elit semua kayaknya ya. Kan mainannya mainan orang educated semua. Kang, saya jadi malu nih Kang. Dulu saya mainannya kampungan banget. Kejar-kejaran, petak umpet gitu ya. Lempar-lemparan, perang-perang, aduh. Mainnya yang keringetan. Ini Mbak Reni yang menarik juga tadi disampaikan oleh Teh Retno. Jadi kalau ada game yang kekinian tuh ya, yang archery, yang game online, ada satu yang soal pakaian. Iya. Pakaian modelnya terlalu terbuka gitu ya. Padahal itu gambarnya kan gambar kartun begitu ya. Iya. Dan ini tidak hanya mungkin saja dimainkan oleh remaja, tapi juga mungkin anak-anak gitu ya. Nah, tapi yang jelas itu berpengaruh nggak sih gambar-gambar yang mengandung pornografi gitu. Ada gambar kartun tapi perempuan, tapi pakaiannya minim banget gitu ya. Iya. Secara psikologis mungkin dampaknya apa? Ya, jadi itu kan, ini kan jadinya anak itu ketika belum usia yang cukup gitu ya, mereka kan tidak tahu, mereka ya ikut aja, maksudnya oh begini ya, udah kayak terbiasa gitu ya. Sedangkan untuk daya kritis sendiri, karena mereka tidak tahu bahwa itu sebetulnya tidak pas untuk mereka gitu ya, itu mereka nggak tahu, jadi mereka asik-asik aja main. Nah, tetapi bahayanya adalah ketika itu dianggap biasa, lalu mereka akan tidak bisa membedakan tadi tentang value ya, tentang nilai. Itu satu. Lalu yang kedua, memang menghormati orang lain, termasuk lawan jenis, termasuk menghargai tubuhnya gitu ya. Itu memang sangat agak-agak bahaya saat ini gitu ya, agak terancam lah. Makanya memang kita perlu lihat mainan apa yang sebetulnya, karena sama-sama mainan, sama-sama game belum tentu bisa untuk anak. Makanya sebetulnya game itu ada kalau kita benar, itu kan ada tulisannya. Ini untuk 6 tahun ke atas, ini untuk sekian sampai sekian tahun. Atau ini game dewasa. Harusnya kita cukup patuh pada itu. Nah, hanya saja sekarang untuk membuat akun di sosial media aja, banyak anak memasukkan umurnya. Karena kalau enggak kan dia nggak bisa punya gitu ya, nggak bisa bikin akun. Harus punya akun ya. Iya. Nah, sedangkan untuk main yang online itu kan harus punya akun. Jadi otomatis anak mungkin baru 7 tahun udah bilang bahwa dia 12 tahun misalnya gitu. Nah, itu kan udah nggak pantas, karena sebetulnya 7 tahun emang nggak boleh sebetulnya gitu. Iya, betul. Nah, itu ya. Tapi jadi kenapa ya orang tua banyak membolehkan itu, mengabulkan itu, memanipulasi gitu ya? Iya, karena akhirnya permisif ya Kang ya, permisif. Maksudnya abis yang lain begitu sih gitu. Abis semua juga begitu gitu. Sekarang semua anak di usia SD udah punya Instagram.
Padahal Itu kalau dia. bener kan belum boleh umurnya gitu ya. Nah itu yang memang harus hati-hati banget ya. Selama orang tua masih bisa mendampingi sih boleh. Tapi Reni mungkin bisa nambahin, Ren. Gimana, Ren? Nah, silakan Mbak Reni. Betul. Nah, betul sekali nih, Kang. Kita perlu banget nih untuk melihat tahapan usia anak gitu. Jadi kalau misalnya emang usia gamenya misalnya harusnya SMP gitu, sebaiknya orang tua membatasi atau mungkin bisa juga dengan bimbingan-bimbingan orang tua mengawasi gitu ya, untuk supaya anak tidak bermain game yang tidak sesuai usianya. Karena terkadang ya pakaian mereka terlalu terbuka, terus ada unsur-unsur kekerasan. Kadang kalau kita lihat game-game perang-perang itu terkadang mereka ada unsur misalnya kayak kena pedang, ada unsur darahnya kayak gitu. Itu kan sebetulnya untuk anak-anak kecil kurang baik juga untuk disaksikan oleh anak-anak hal-hal seperti itu. Apalagi nanti bisa juga kadang mereka akhirnya mencontoh gitu. Jadi melakukan tindakan-tindakan kekerasan seperti yang ada di game kayak gitu. Makanya perlu bimbingan orang tua dan pengawasan gitu. Kalau misalnya memang belum sesuai usianya, sebaiknya jangan. Gitu. Oke, jadi itu dampak yang kenapa si anak nggak boleh lihat apa ya, tayangan-tayangan darah, sadisme, karena ada kekhawatiran itu bisa ditiru begitu ya oleh anak-anak ya. Ya, ditiru dan menjadi biasa. Jadi kayaknya tuh kesakitan ya, kekerasan itu kayak yang biasa gitu ya. Kalau udah biasa tuh kayak kita jadi kan susah membedakan lagi ya, Kang. Bahwa ini tuh nggak boleh, ini terlalu kasar. Terus kata-kata makian. Orang yang lagi main game asik kan, terus misalnya dia lagi gimana, lagi perang, terus kata-katanya kan keluar bisa apa aja gitu ya. Nah itu kan kayaknya kalau udah biasa, dia bilang, loh kan ini biasa, teman-teman juga gitu loh. Kok kayak nggak ngerasa bersalah? Kalau kamu tuh bicara kasar gitu misalnya, ataupun beranggapan bahwa wah apa ya gitu, karena itu dia biasa, darah lah, kekerasan lah, porn lah. Itulah gitu. kenapa orang tua harus paling tidak mendampingi begitu ya, apalagi ketika online menggunakan medsosnya gitu ya. Ya, si dan kita memang perlu tahu kalau toh main game bukan medsos misalnya, enggak aku nggak ngelihat yang lain kok gitu, cuman main game, ya gamenya apa? Karena game juga banyak yang nggak oke gitu ya. Jenis gamenya apa? Gitu. Ini ada lagi yang interaksi ya, Mbak Mona. Saya langsung bacakan ya, Mbak Rini ya. Iya, Kang. Oke, ini dari sebentar Pak Andriansyah yang simak juga lewat streaming sonorabandung.com. Oke, sebentar. Salam Klik Mona. Pendidikan bukan hanya untuk mendapatkan gelar, tapi juga untuk membentuk moral. Pendidikan itu bukan sebuah seperti produk gelar, diploma, pekerjaan, atau uang yang dihasilkan. Pendidikan suatu proses yang tidak akan pernah berakhir. Karya anak negeri Indonesia sangat dibanggakan. Kesalahan orang-orang berpendidikan punya gelar ialah menganggap yang lain bodoh. Lebih baik tangan kotor dan berkeringat punya gelar yang berguna. Hasilnya bersih. Gimana sih pelajar tawuran Pantai Nan Indriansa di Cimanggis, Depok nih? Sudah tertangkap barangkali ya, Mbak Mona, Mbak Rini tadi ya? Iya. Bisa langsung saja mungkin Mbak Mona dulu. Mona langsung saja ya. Karena waktu sudah mepet. Untuk Kang Andriansyah, terima kasih banget ya. Jadi saya setuju bahwa pendidikan itu bukan untuk gelar ya. Bukan selembar kertas yang mengatakan kita lulus atau embel-embel di belakang atau di depan nama ya. Tetapi memang yang paling bagus adalah ketika kita melakukan sesuatu dari apa yang kita tahu. Jadi pengetahuan itu diwujudkan gitu ya dalam bentuk karya-karya yang memang berguna untuk sesama. Karena sebetulnya kan itu tujuannya kita berilmu gitu ya. Bukan untuk pamer-pamer, tapi untuk supaya kita bisa berguna bagi sesama kita. Jadi setuju banget, terima kasih sudah diingatkan Kang Andriansyah ya. Lalu untuk Mas Ragesa, terima kasih juga untuk pertanyaannya yang tentang psikologi, meminat psikologi banget kayaknya nih Mas Ragesa ini ya, Kang Hakim ya. Jadi kalau yang tentang tadi ada objek putih, garis putih, kok dilihat kayak kuda, kalau dilihat dari apa kayak apa, itu tentang persepsi ya, tentang persepsi. Itu dipelajari di psikologi umum. Jadi sebetulnya itu tidak plak-plak sih bilang, oh kalau kamu lihat kuda artinya apa, sebetulnya nggak bisa kayak gitu. Hanya saja memang kita tahu bahwa setiap orang itu bisa punya persepsi yang berbeda-beda, punya sudut pandang yang berbeda-beda. Gitu ya. Nah, cuman kita bisa lihat misalnya kalau kayak sudut pandang tentang persepsi itu dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada orang yang di mana-mana bilang maksudnya, ih orang tuh jahat ya, oh, orang itu jelek ya, wah ini sial banget ya, wah ini bencana, parah banget ya gitu. Negatif terus gitu ya. Kita bisa menduga
bahwa apa yang ada di proses di dalamnya itu negatif juga gitu ya, sehingga dia mudah mempersepsikan sesuatu sebagai hal yang negatif, misalnya begitu. Itu kalau secara umum. Jadi apa yang kita keluarkan itu kan mencerminkan apa yang ada di dalam, begitu katanya ya. Nah, itu tentang persepsi ya, Mas Ragesa. Lalu tentang tes IQ tadi, apakah bisa tes IQ, kecerdasan kita tuh sebetulnya itu kan dalam bentuk angka, sombong amat orang psikologi. Saya setuju ya. Makanya sebetulnya tes IQ yang betul gitu ya adalah tes IQ yang sifatnya lebih kepada yang benar nih ya, individual. Jadi bukan yang gambrengan dibagiin kertas, ya sekarang cara kerjanya gini. Nggak tahu kan di antara 30 orang yang dites itu ada yang lagi diare kah, atau lagi sedih kah, baru putus pacar kah, dan itu bukan karena kecerdasan yang kurang, tapi karena dia ya bullshit lah, ngapain gua ngerjain misalnya soal ini gitu ya. Misalnya dia kasarnya begitu. Nah, itu kan kita nggak tahu. Tapi kalau yang pribadi itu mendekati. Tapi saya tetap bilang bahwa itu tidak akan akurat, betul-betul skor yang didapat di tes IQ, itu menggambarkan kemampuan akademis itu nggak akan bisa. Selalu ada error. Ya, manusia itu selalu punya error. Tapi paling nggak kita cari yang semakin mendekati. Yang semakin mendekati adalah apa yang semakin pribadi sifatnya. Maksudnya semakin pendekatannya itu semakin detail gitu ya, melihat dia seperti apa, diobservasi, dia wawancara, terus kita amati dengan benar gitu ya. Nah, itu aja untuk Mas Ragesa. Terima kasih banget ya. Jadi supaya psikolog-psikolog jangan sombong. Emang kenapa kalau IQ-nya dibilang 120, bisa aja hoki gitu ya. Padahal sebetulnya nembak gitu. Ya, jadi selalu ada kemungkinan error ya, skor itu ya. Jadi nggak usah terlalu pusing. Lalu untuk lansia, kalau di tes IQ memang cenderung turun ya IQ-nya. Tapi kenapa? Kenapa? Karena memang kalau lansia kan mungkin kecepatannya memproses informasi dan lain-lain sudah turun. Karena ada degenerasi ya, penurunan kemampuan kognitif, mungkin juga dari mata. Waktu muda ngelihat soal gampang, gitu, tua apaan nih gitu ya, sampai udah nempel aja nggak kelihatan, atau gini gitu jauh banget ya. Nah, jadi ya bukan salahnya, nggak apa-apa, tetap opa-oma tetap menarik kok, walaupun bagaimanapun, karena kebijaksanaannya bukan karena IQ-nya gitu ya. Itu sih Kang Akim. Mungkin Reni mau tambahin? Ya, Mbak Reni silakan. Saya tambahkan sedikit aja ya Kang, waktunya juga sudah mepet. Terima kasih untuk Pak Ardiansyah dan Mas Ragesa. Ya, jadi emang terima kasih untuk mengingatkan bahwa emang pendidikan, IQ ya memang bukan sesuatu yang menentukan keberhasilan seseorang gitu ya. Ada faktor-faktor lain juga gitu. Kayak misalnya tadi yang kalau misalnya pendidikan gitu ya, ilmu itu kan sebetulnya kalau misalnya orang pendidikannya nggak terlalu tinggi, tapi dia banyak ilmu, banyak pengalaman, dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Dia punya daya imajinasi yang tinggi, daya kreativitas yang tinggi. Itu juga kan sebetulnya nggak kalah loh dengan orang-orang yang punya pendidikan yang tinggi, kayak gitu. Nah, untuk IQ, tadi yang untuk Mas Ragesa, untuk IQ itu, terkadang kita nggak bisa menjadikan IQ single factor salah satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan orang gitu. Biasanya kita juga mendampingi dengan EQ-nya, kecerdasan emosinya, apakah bagaimana cara dia menangani masalah. Orang-orang dengan IQ yang tinggi tapi dengan kecerdasan emosi yang rendah itu juga biasanya pencapaiannya juga kurang maksimal, seperti itu. Oke, menarik nih. Oke, ini terima kasih banyak. Yang pasti, Mbak Mona ada yang mau tambahin? Paling tidak di ya, underline atau gimana? Ya, tetap semangat, tetap bermain, ya, dan tetap kreatif. Sudah. Bermain, bermainnya yang positif ya. Iya, bermain yang positif dong. Kan tadi untuk kegembiraan dan kreativitas. Fine. Oke, Mbak Mona terima kasih banyak. Ya. Mbak Reni, terima kasih banyak. Ya. Pokoknya tetap sehat. Salam buat keluarga ya. Ya, sampai jumpa Selasa depan bicara karakter bangsa kan. Nah, karakter bangsa pas banget 17-an ya, Agustusan. Dan yang pasti sahabat Sonora, terima kasih juga yang sudah interaksi di SMS atau WhatsApp dan juga yang sudah menyaksikan lewat YouTube live streaming Ed Familia Indonesia. Jangan lupa subscribe Ed Familia Indonesia dan YouTube channelnya Sonora Bandung juga ya. Sekali lagi, see you ya, minggu depan ya. Mbak Reni. Sampai Selasa depan. Selamat malam sahabat Sonora, terima kasih. Selamat malam. Ya, dan sahabat Sonora, yang pasti terima kasih sekali lagi yang sudah interaksi. Kita ketemu lagi di Klik Mona Selasa pekan depan. Ya, saya Hakim, pamit, sign out, dan makin sukses buat Anda.